Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hadi Purnomo. Hari ini kita agak khusus juga ini ya, terkait dengan Syariah Risk Management Series. Kita akan diskusi tentang satu resiko yang sekarang lagi hype ya, resiko lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas resiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sebagaimana saya katakan tadi ya bahwasanya aspek lingkungan itu menjadi topik yang saat ini dibahas sangat luas dan menjadi topik yang trending ya, terkait juga dengan manajemen risiko, terkait juga dengan bagaimana kita mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola, khususnya di perbankan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Baik rekan-rekan penggiat keuangan ekonomi dan keuangan syariah dan juga para mahasiswa. Nah, mengapa ini penting? Jadi pertanyaan yang paling mendasar itu adalah mengapa risiko lingkungan sosial dan tata kelola, disingkat juga LST ya, lingkungan sosial tata kelola, atau yang lebih global lagi adalah ESG, ESG, Environment, Social, and Governance ya. Mengapa itu penting? Mengapa LST penting? Mengapa ESG itu penting? Ya, ini yang akan kita jawab satu persatu dan nanti bagaimana perusahaan-perusahaan itu apakah perusahaan sektor real atau perbankan itu bisa memitigasi resiko-resiko yang ada. Nah, seperti kita ketahui, di new era seperti ini muncul resiko-resiko baru ya. Bagaimana bank mengelola resiko-resiko baru itu di era yang baru juga. Dan salah satu risiko yang saat ini dibahas luas dan sering didiskusikan adalah risiko ESG ya, risiko LST, lingkungan sosial dan tata kelola atau Environment, Social and Governance Risk. Nah, ini topik yang sangat menarik ya, saya kira ya. Baik, kita coba ini bagaimana profil ya snapshot daripada risiko-risiko di perbankan. Nah, kita coba berdasarkan hasil survei dari Banking Banana Skin Survey tahun 2021. Jadi COVID sudah berjalan 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya terjadi peningkatan beberapa risiko ya. Risiko yang umum terjadi perbankan itu kalau kita lihat risiko kredit itu menjadi dari nomor 7 menjadi nomor 5 ya. Kemudian berkembangnya digital banking ya, digital payment dan sebagainya membuat risiko teknologi risk itu naik menjadi nomor 3 ya. Tetapi di balik itu muncul risiko baru. Risiko apa? Ya, risiko criminality. Jadi crime risk atau cyber crime risk itu menjadi risiko utama yang dihadapi oleh perbankan dan dunia industri tahun 2021. Tapi ada yang menarik ya, data dari sini ada yang menarik yang kita lihat nih, terkait dengan sustainability. Nah, di tahun 2015, sustainability itu risiko nomor 24. Namun di tahun 2021, risiko keberlanjutan atau sustainability ini naik menjadi risiko nomor 10. Ini fenomena yang menarik ya. Sustainability selalu dikaitkan dengan apa? Dengan pembangunan berkelanjutan, dengan ekonomi hijau, green economy, dengan circular economy dan sebagainya. Dan ini menjadi sangat menarik. Kita lihat penelitian selanjutnya ya. Nah, berdasarkan The Global Risk Report tahun 2020 dari World Economic Forum, nah ini ada hal yang menarik ya. Mereka melakukan survei. Jadi mereka menentukan top 10 risk ya dari likelihood itu adalah kemungkinan risikonya. Kemudian bagaimana top 10 risk dari sisi impact-nya, dampaknya. Nah, berdasarkan itu mereka mengkategorikan dari aspek ekonomi, lingkungan dan geopolitik dan sosial. Nah, kita lihat risiko apa yang paling menonjol menurut World Economic Forum tahun 2020. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya yang paling menonjol itu apa? Ya, yang paling menonjol itu adalah risiko terkait dengan aspek lingkungan. Ini kalau kita lihat di sini ya, aspek lingkungan. Jadi berdasarkan data World Economic Forum ini terlihat bahwasanya kemungkinan terjadi risiko itu terkait dengan aspek lingkungan, cuaca ekstrim, ya, climate action failure, kegagalan climate actionnya, kemudian natural disaster, ya, kemudian bencana alam, ya, biodiversity, nah kemudian kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Nah ini kita lihat
ada 5 risiko utama dari 10 risiko, kemungkinan risiko itu, ternyata 5 itu berasal dari risiko yang masuk kategori risiko lingkungan. Nah, begitu juga dengan impact-nya. Nah, impact yang paling besar menurut World Economic Forum itu adalah pertama adalah climate action failure, ya, kegagalan aksi menghadapi perubahan iklim, kemudian biodiversity loss, extreme weather, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat ekonomi keuangan syariah dan para mahasiswa, kita melihat terjadi perubahannya. Landscape dari risiko itu berubah sekarang. Dan aspek kemungkinan risiko paling besar terjadi adalah terkait dengan aspek lingkungan. Nah, ini saya kira sudah menjawab bahwasanya mengapa kita penting mempelajari risiko lingkungan sosial dan tata kelola. Nah, ini dia. Coba kita lihat rekan-rekan mahasiswa. Nah, stop global warming. Global warming itu apa ya? Global warming, pemanasan global. Kita harus menghentikan pemanasan global dari sekarang. Ini merupakan isu ya terkait dengan lingkungan. Bagaimana pemanasan global itu sangat berpengaruh kepada hampir seluruh aspek kehidupan. Nanti kita akan bahas aspek-aspek saja yang terpengaruh. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah siap menghadapi perubahan iklim? Ya, bagaimana terjadinya global warming menyebabkan terjadinya kenaikan muka air laut? Ya, bagaimana munculnya cuaca ekstrim seperti yang terjadi sekarang ya di Indonesia, di Eropa, di Afrika ya, di Pakistan terakhir, kemudian peningkatan suhu akibat badai El Nino. Nah, sekarang diperkirakan negara-negara Eropa sekarang sudah menghadapi fase badai El Nino yang menyebabkan kekeringan di mana-mana. Indonesia diperkirakan tahun 2023 akan menghadapi El Nino yang semakin intens. Ya, El Nino ini berdampak cukup banyak, diantaranya adalah musim kering yang panjang. Nah, kalau terkait dengan iklim, terjadinya perubahan iklim, kekeringan, banjir dan sebagainya, ini bisa menyebabkan krisis lainnya, yaitu apa? Krisis pangan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah kita sudah siap? Belum lagi yang terakhir ya, wabah penyakit ya. Semakin banyak varian penyakit ya. Kita baru selesai, belum selesai sebetulnya ya masalah COVID-19. Sudah muncul apa varian-varian barunya. Terakhir munculnya monkeypox ya, cacar monyet. Nah, ini juga membuat dunia menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena adanya atau karena terjadinya perubahan iklim. Apakah kita sudah siap? Ini yang kita harus kita jawab ya. Jadi semua kita harus jawab apakah industri, perbankan ataupun kita sendiri sebagai pribadi. Nah, kita lihat berita-berita lokal nih bagaimana Jakarta sendiri menghadapi risiko genangan rob. Ya, rob itu adalah naiknya air permukaan laut. Biasanya dia memang di bulan-bulan purnama, tanggal-tanggal 15 pertengahan bulan ya. Tetapi sekarang tidak ya. Sekarang makin banyak daerah-daerah yang daratannya berkurang. Kenapa? Karena naiknya air laut. Bukan hanya di Jakarta, hampir seluruh wilayah Jawa ya, Pantura, pantai utara Jawa itu risiko rawan genangan rob. Terjadi Jawa Tengah baru saja terjadi, tanggulnya bocor, merusak ya kawasan industri yang berada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, ini di Jawa Barat juga ternyata ya, demikian juga. Jadi Gubernur Jawa Barat menyatakan global warming itu nyata. 700 hektar tanah di Bekasi dan Subang sudah menjadi laut ya. Tidak menjadi daratan lagi tapi sudah menjadi laut ya, dan otomatis apa? Tidak bisa dihuni ya. Nah, yang terakhir posisinya adalah banjir di Pakistan. Ini luar biasa dampaknya bagi Pakistan dan pemerintah sana menyatakan bahwasanya global warming itu memang nyata ya. Mereka menghadapi banjir yang sangat luar biasa, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi. Banyak kematian, lebih dari 1.000 orang yang wafat ya. Kenapa? Karena terjadinya banjir bandang di mana-mana di negara Pakistan. Ini memperlihatkan bahwasanya memang global warming itu nyata sudah terjadi. Nah, sekarang kita lihat coba dampak dari kekeringan ini terhadap hewan ya. Jadi Zimbabwe, satu negara di Afrika, itu memiliki satu proyek, ini agak aneh juga ya, yang disebut dengan proyek Rewild Zambezi. Nah, apa itu proyeknya? Dan kenapa proyek ini ada di Zimbabwe? Nah, ternyata penyebabnya adalah ini. Yang pertama, ya, proyek ini adalah proyek pemindahan ribuan satwa yang dilakukan
karena kekurangan air, ya, karena kekurangan air akibat kekeringan yang berpanjangan yang melanda habitat hewan-hewan liar di Zimbabwe, sehingga melakukan gerakan yang disebut dengan Project Rewild Zambezi. Nah, menurut Kompas, kita bisa lihat di sini, Zimbabwe terpaksa memindahkan ribuan satwanya karena dampak perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup dari para satwa ini. Sangat menyedihkan saya kira ya. Bisa jadi anak cucu kita tidak bisa melihat lagi yang namanya gajah, yang namanya rusa, zebra, antilop, singa dan sebagainya. Kalau bumi kita khususnya di Afrika mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Nah, di sini memang ada sekitar 400 gajah, 200 impala dan seterusnya ya. Itu harus rewild, diliarkan kembali ya, dipindahkan dari konversi yang ada ke yang sekarang ini ke konversi alam lainnya. Ini saya kira dampak yang luar biasa terkait dengan keberadaan hewan ya, terkait juga dengan biodiversity. Nah, mau nggak mau ya dunia harus bergerak ya, tidak bisa tidak. Jadi melalui United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, digagas suatu pemikiran yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau dikenal juga dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals tahun 2015-2030. Nah, apa tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini? Dan apa definisi dari pembangunan berkelanjutan ini? Dan gunanya ini untuk apa? Jadi secara definisi yang dimaksud dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals itu merupakan rencana aksi secara global yang disepakati oleh PBB, oleh anggota-anggota PBB dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Jadi gerakan ini memiliki 17 tujuan, 17 goals ya, yang semuanya itu adalah fokus kepada 3Ps ya. 3Ps itu adalah singkat dari people, planet, ya, people, planet and profit. Jadi disebut dengan triple bottom line. Jadi suatu usaha, satu negara tidak bisa memikirkan pertumbuhan usahanya atau pertumbuhan negaranya hanya berorientasi kepada profit. Tidak bisa. Nah, di SDGs ini dimasukkan dua unsur lain, yaitu pembangunan tidak semata-mata di aspek keuangan, tapi harus memperhatikan aspek atau faktor people dan faktor planet. Nah, untuk itu maka disusunlah 17 goals ya, 17 goal terkait dengan kalau kita lihat mungkin kita tidak bahas satu-satu ya, nanti sesi lain mungkin kita akan bahas lebih detail masalah kemiskinan, masalah kelaparan, masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, masalah gender equality, masalah renewable energy, masalah climate action, masalah hewan yang hidup di bawah air atau kehidupan di atas bumi ya. Semua ada 17 dan ini merupakan satu goals yang harus dicapai oleh seluruh negara dan seluruh negara anggota PBB komit ya, termasuk Indonesia untuk memenuhi target-target yang ditentukan oleh PBB. Salah satu targetnya itu yang nanti kita akan bahas khusus juga mengenai zero carbon emission ya, emisi bebas karbon di tahun 2050. Mungkin nanti ada kesempatan lain kita akan bahas. Jadi rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan perbankan syariah, SDGs ini menjadi sangat penting ya. Ini action yang kita harus lakukan di seluruh dunia harus mencapai Sustainable Development Goals sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di negara masing-masing. Nah, risikonya apa? Tadi kita sudah bertanya ya, risikonya apa? Dan bagaimana kita mengelola, memanage risiko ESG tadi, risiko environment, social and governance atau lingkungan sosial dan tata kelola. Dan mengapa LST atau ESG tadi relevan bagi bank? Jadi memang bank itu memiliki peran yang sangat besar untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pengelola risiko sosial dan lingkungan. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, peran bank sebagai intermediary dan agen penggalangan modal dari investor itu sangat besar. Apalagi di Indonesia, hampir 70-80% ya kekuatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu disupport oleh yang namanya lembaga perbankan, lembaga keuangan ya. Nah, ini 80% ini sangat-sangat besar. Nah, ini selanjutnya memang bank merupakan katalis pembangunan ekonomi dan pendorong pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Tidak bisa kita pungkiri, termasuk Indonesia. Sehingga ya bank memang sangat berperan dan sekaligus sangat relevan untuk bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk mengurangi apa? Mengurangi risiko ESG atau LSG tadi. Nah, yang selanjutnya investor dan analis itu pasti mempertimbangkan kinerja LST ya dalam analisis fundamental suatu perusahaan. Nah, kemudian perusahaan yang memiliki pengelolaan atau tata kelola LST yang baik tentunya akan memiliki competitive advantage yang baik pula. Dan itu merupakan credit point atau nilai tambah di pasar. Ya, jadi memang peran bank, simpulannya, peran bank sangat besar untuk memitigasi risiko ESG atau risiko LST. Nah, sebetulnya apa ya konsep lingkungan sosial dan tata kelola? Jadi kalau kita lihat dari wordingnya, ya kita memang tidak lepas dari hal yang seperti ini. Yang pertama aspek lingkungan, environment ya. Nah, kemudian ada sosial dan ada tata kelola. Ini dipadukan semua ya, dipadukan menjadi ESG nantinya, lingkungan sosial dan tata kelola. Jadi konsep, secara konsep aspek lingkungan ya kita harus peduli ya, terhadap perubahan iklim, emisi gerakan rumah kaca, keanekaragaman hayati, ya, polusi dan kontaminasi. Ini yang kita harus aware terhadap aspek lingkungannya. Nah, kemudian dari aspek sosial kita harus memahami juga, harus menyadari bahwanya masalah ketenaga kerjaan ini masalah bangsa-bangsa, khususnya bangsa yang memiliki ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi bagaimana hubungan dengan pekerja, kesetaraan pekerja, kondisi lingkungan kerja, tenaga kerja anak, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah bagaimana komunitas lokal itu dikembangkan dan istilahnya harus dilibatkan dalam setiap proses. Sebagai contoh misalnya dalam pengembangan ibu kota kita yang baru ya IKN ya itu harus melibatkan komunitas lokal dan masyarakat adat. Selanjutnya adalah masalah kesehatan HAM ya, hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya juga adalah masalah inklusi keuangan. Dan semuanya itu ya harus harus di-ban ya, harus dikunci dengan isu-isu yang cukup menarik juga ya, masalah korupsi, suap, komitmen manajemen, masalah kepatuhan terhadap pelabuhan, lobis-lobis ya, kemudian keberagaman susunan jajaran manajemen. Kalau di bank itu ada ya berapa orang wanita, dan pemerintah juga sudah mulai aware terhadap keberagaman susunan jajaran manajemen. Nah, semuanya ini itu merupakan dirangkum dalam konsep lingkungan sosial dan tata kelola ya. Jadi kalau kita lihat secara konsep LST ini ya itu menggabungkan antara aspek lingkungan, aspek sosial dan tata kelola sebagai suatu gerakannya, sebagai suatu movement yang mengusulkan perlunya penilaian kelayakan investasi dari aspek atau sudut pandang non finansial ya. Jadi bukan hanya masalah profit saja, tapi non finansial, sosial yaitu sosial lingkungan dan tata kelola. Ya, kemudian ESG juga menjadi unsur ya pengambilan keputusan investasi yang bertanggung jawab. Ya, kemudian cara untuk memastikan perusahaan dapat beroperasi dengan risiko bisnis yang terkelola dengan baik. Nah, ini saya kira hal yang penting sehingga memang suatu perusahaan termasuk juga bank bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep LST ini dalam kegiatan berbisnisnya. Nah, pengelolaan risiko ESG ini tadi kita sudah melihat bahwasannya bencana lingkungan itu menjadi ancaman yang nyata ya di Indonesia ataupun di luar negeri. Di ASEAN saja masalah polusi udara ini sudah menyumbang kematian sekitar 153.000 orang. Satu jumlah yang sangat besar ya. Kerugian finansialnya juga 82 miliar US dollar itu hanya di 11 kota besar di Asia saja ya. Jadi memang ya perusahaan ataupun termasuk bank di dalamnya harus menyeimbangkan inovasi ekonomi ya dengan pendekatan yang lebih kepada sosial kepada sosial dan lingkungan, jadi bukan hanya mengedepankan aspek profit atau aspek ekonominya. Nah, dampak perubahan risiko, perubahan iklim ini berdampak besar kepada seluruh ya, kepada 8 risiko yang dihadapi oleh perbankan. Jadi baik risiko kreditnya, risiko pasarnya, risiko operasionalnya ya, risiko reputasi, risiko hukum, strategik, likuiditas, dan risiko kepatuhan. Jadi bank yang tidak menerapkan
LST dengan baik itu akan terekspos oleh risiko-risiko yang sangat besar nantinya. Dalam pembahasan khusus kita akan bahas ya bagaimana nanti kita akan membahas aspek-aspek risiko atau risk event dari ESG ini terkait dengan kinerja perbankan. Mungkin pada video-video selanjutnya kita akan coba gali ya. Nah, jadi pengelolaan risiko ESG ini memang hal yang penting. Jadi kalau kita lihat risiko terkait perubahan iklim ini dibagi 3, itu ada physical risk, transition risk, dan liability risk. Nah, ketiga risiko ini sangat besar dampaknya, ya. Potensi dampak finansialnya juga sangat besar. Nah, nanti kita akan ketahui ya bagaimana perubahan global itu bisa mempengaruhi banyak hal dan akhirnya juga berpengaruh sangat besar kepada sektor finansial. Jadi rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi syariah kita harus semakin sadar menyadari bahwasanya risiko ESG kalau tidak dikelola dengan baik akan berdampak kepada secara langsung ya kepada sektor finansial. Makanya Indonesia ya melalui OJK sudah menerbitkan suatu buku yang disebut dengan Taksonomi Hijau Indonesia atau THI. Ini sebetulnya sudah kemajuan progres yang luar biasa dari OJK telah menerbitkan buku Taksonomi Hijau Indonesia yang mana di dalam itu bisa menggambarkan, bisa mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang terkait dengan apa? Terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya serta mitigasinya. Jadi di dalamnya ada 919 sektor atau subsektor ekonomi dan dari total 2.733 subsektor ekonomi itu bisa dilihat dengan menggunakan sistem traffic light ya. Ini mana yang pro lingkungan, mana yang tidak lingkungan. Jadi penggunaan taksonomi hijau Indonesia itu membantu perbankan dalam membiayai bisnis yang ramah lingkungan. Jadi dengan mudah perbankan akan melihat nih dari 919 subsektor ekonomi mana yang masuk bisnis ramah lingkungan. Jadi saya kira ini trafficnya, jadi yang hijau seperti apa, yang kuning seperti apa, ya. Hijau itu adalah kondisi ideal, yaitu yang berdampak positif terhadap lingkungan. Kalau yang kuning, ya sektor yang bertransisi, proses transisi menuju ESG, environment, social, dan governance. Ya, yang merah ini artinya tidak ramah lingkungan. Nanti dikategorikan dalam taksonomi hijau Indonesia. Ya, namun dukungan dan perangkat regulasi OJK tidak serta-merta memuluskan transaksi menuju green finance tanpa komitmen dari penyedia dan pengguna jasa. Ya, perbankan dan nasabah sekali lagi merupakan penggerak utama transisi menuju green finance. Jadi memang kita semua masyarakatnya, lembaga keuangan, jasa keuangannya, perusahaannya memang harus sama-sama menyusun strategi ya sehingga kita bisa masuk atau menuju green finance. Nah, tujuannya adalah ini seperti saya sampaikan tadi, Indonesia bisa membangun bisnis hijau menuju net zero carbon emission tahun 2050 ya. 2050 nanti mengenai net zero carbon emission ini kita akan bahas khusus pada video-video selanjutnya. Jadi rekan-rekan penggiat ekonomi keuangan syariah dan mahasiswa sekalian, sekali lagi ini merupakan hal yang penting. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share bila perlu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.